warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi dengan kami podcast Diari Si Kopi, Dialog Demokrasi KPU Muaro Jambi. Teman pemilih, saya akan memperkenalkan diri saya dengan sebuah pantun. Buah kenari, buah mangga, dikupasin berbelah dua. Jumpa lagi di Diari Si Kopi edisi kedua bersama saya Kiki Oktarina. Sore hari ini narasumber kita udah ada bersama kita, Bapak Edison SEME. Beliau sebagai Ketua Divisi Hukum dan SDM di KPU Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore Pak Edison. Selamat sore Mbak Kiki, cakep pantunnya, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Edison. Sebelum kita memasuki materi kita pada sore hari ini, saya akan memberikan kesempatan nih kepada Pak Edison supaya bisa memperkenalkan diri Pak Edison kepada teman pemilih kita di Dialog Demokrasi KPU Muaro Jambi. Terima kasih Mbak Kiki. Saya sedikit memperkenalkan diri kepada teman-teman pemilih. Halo teman-teman pemilih, perkenalkan nama saya Edison. Saya lahir sekitar 42 tahun yang lalu. Sudah berkeluarga dan alhamdulillah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 putra dan 3 putri. Saya berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu mulai tahun 2013 dan alhamdulillah di KPU Kabupaten Muaro Jambi saya diamanahkan di divisi hukum dan pada periode pertama 2013-2018, kemudian 2018-2023 kembali diamanahkan berada di divisi hukum. Gitu Mbak Kiki. Baik, terima kasih Pak untuk perkenalannya dengan teman pemilih. Saya ingin tahu menurut pandangan Bapak nih Pak, pemilu itu apa sih? Baik teman-teman pemilih, pemilihan umum itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Nah, karena untuk memilih pemimpin, pergantian pemimpin baik yang lama ke yang baru ataupun yang lama akhirnya terpilih kembali menjadi pemimpin, itu butuh aturan, sehingga dibuatlah peraturan perundang-undangan, sehingga ada norma-norma untuk membatasi, kemudian untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pemilihan di tingkat daerah tersebut, sehingga ada batasan-batasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu atau pemilihan, sehingga tidak ada terjadi kekacauan di dalamnya. Seperti itu. Ini kan pengalaman Bapak ini udah banyak banget nih. Mulai dari periode pertama di 2013 itu sudah di divisi hukum, di periode kedua juga udah masih juga di divisi hukum. Boleh nggak Pak ini berbagi pengalaman dan pengetahuannya, tugas dan fungsi divisi hukum itu sendiri apa di KPU, khususnya KPU Kabupaten Muaro Jambi? Baik Mbak Kiki, terima kasih. Sebenarnya pada periode pertama saya dipercaya di divisi hukum juga tidak begitu lama, hanya sekitar 2 tahun, karena 3 tahun sebelumnya itu saya non divisi gitu kan, karena kebetulan diamanahkan waktu itu sebagai ketua KPU-nya. Tapi setelah ada aturan harus ada divisi, barulah 2 tahun terakhir menjabat sebagai divisi hukum. Kemudian di awal periode kedua juga, awalnya saya berada di divisi teknis. Nah, karena pada saat itu ada hanya tiga komisioner, kemudian setelah bertambah 5 baru kembali ke divisi hukum. Baik, menjawab pertanyaan Mbak Kiki tadi, teman-teman pemilih, divisi hukum itu ada
sebagai selimut pemilu. Artinya kita mengingatkan divisi-divisi yang lain untuk berada di jalurnya atau di track peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi lurus ke depan gitu. Nah, ketika ada permasalahan, kita bersama dengan divisi yang lain, divisi teknis, kemudian divisi pool, keuangan, umum dan logistik, divisi data, itu bersama-sama mempersiapkan antisipasi ataupun langkah-langkah permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Nah, itulah salah satu dari tugas divisi hukum. Sebagai penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu atau pemilihan, semuanya wajib hukumnya memahami hukum atau peraturan yang berlaku, sehingga pemahaman kita tentang peraturan yang berlaku itu sama, tidak kurang dan tidak lebih gitu kan. Sehingga jika terjadi permasalahan itu bisa diantisipasi dari awal, tidak perlu lagi sampai ke perkara di MK ataupun di persidangan yang lainnya, seperti itu. Mungkin itu Mbak Kiki. Terus di KPU itu kan saat ini Pak, kalau saya nggak salah ingat ya, 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini kan sudah ada mulai jadi IH. Menurut Bapak, peran divisi hukum itu sendiri seperti apa dalam mengembangkan jadi IH khususnya di KPU Kabupaten Muaro Jambi? Baik, Mbak Kiki. Ini agak berat nampaknya pertanyaannya ya. Memang dalam 1 atau 2 tahun terakhir ya, KPU RI dari atas ke bawah itu, yeah. Apa bahasa yang cocok itu ya, memberikan tugas kepada KPU provinsi dan kabupaten kota untuk melanjutkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ada di KPU RI dengan membuat JDIH di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sehingga dokumen-dokumen dan informasi-informasi hukum yang ada di provinsi dan kabupaten kota itu bisa disebarluaskan melalui jaringan tersebut. Kalau selama ini kan jdih.kpu.go.id atau dari KPU RI hanya menampilkan atau menyampaikan informasi dan dokumentasi yang ada di KPU RI saja. Nah, dengan adanya JDIH di KPU provinsi maupun kabupaten kota, semua informasi hukum, semua dokumentasi tentang hukum yang ada di daerah, masing-masing, baik provinsi maupun di kabupaten kota masing-masing, itu bisa kita tampilkan di laman JDIH tersebut. Nah, divisi hukum, karena ini kan berkaitan dengan hukum ya, jadi divisi hukum lah yang mendapatkan tugas untuk mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum tersebut. Jadi mulai dari memilah dan memilih dokumentasi ataupun informasi-informasi hukum apa saja yang harus ditampilkan, karena tidak semua misalnya SK gitu kan, kemudian berita acara ya, berita acara. Itu ditampilkan dalam JDIH tersebut. Nah, yang bersifat keluar saja yang kita tampilkan, karena di KPU Kabupaten Kota itu sendiri juga ada jaringan
selain JDIH itu yang dikelola oleh divisi teknis, ya PPID. Jadi kita informasi yang kita sampaikan merupakan bagian dari PPID itu. Jadi hanya terbatas informasi dan dokumentasi hukum yang berkaitan dengan pihak luar. Jadi pihak luar bisa mengetahui informasi-informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan KPU Kabupaten Muaro Jambi, utamanya tentang hukum di laman JDIH kita. Seperti itu. Pak Edison, itu kalau teman-teman pemilih mau mengakses JDIH untuk Muaro Jambi itu di mana? Teman-teman pemilih, seperti yang saya sampaikan di awal, ada beberapa hal yang kita upload, yang ada di yang kita dokumentasikan, atau kita informasikan di JDIH Kabupaten Muaro Jambi. Yang pertama adalah keputusan Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi, kemudian keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi. Hanya saja tidak semua keputusan yang kita masukkan ke dalam JDIH tersebut, karena yang kita masukkan adalah keputusan yang sifatnya berhubungan dengan yang eksternal KPU. Jadi kalau yang di dalam, misalnya hasil rapat atau hasil keputusan tentang staf dan lain sebagainya, itu tidak kita masukkan, hanya yang berhubungan dengan dunia luar KPU Kabupaten Muaro Jambi. Nah, untuk mengaksesnya itu bisa teman-teman pemilih buka jdih.kpu.go.id/Jambi/Muaro Jambi. Sekali lagi, teman-teman pemilih bisa buka laman jdih.kpu.id/Jambi/atau /Muaro Jambi. Nah, mungkin sekali lagi ya Mbak Kiki ya, biar teman-teman bisa mengingatnya. Teman-teman pemilih bisa membuka jdih.kpu.go.id/Jambi/Muaro Jambi. Mudah-mudahan JDIH kita bisa memberikan informasi-informasi yang penting yang bisa teman-teman pemilih dapatkan di sana. Dan kami berjanji akan terus mengembangkan JDIH tersebut hingga bisa memuaskan teman-teman pemilih untuk mendapatkan dokumen-dokumen ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan kepemiluan tentang hukum yang ada di KPU Kabupaten Muaro Jambi. Mungkin itu Mbak Kiki. Baik Pak Edison, kami ucapkan terima kasih atas telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada teman pemilih Diari Si Kopi. Sampai jumpa dengan Diari Si Kopi edisi berikutnya. Tadi di awal udah dibuka dengan pantun, sekarang saya tutup lagi dengan pantun. Ini pantunnya, burung irian, burung cendrawasih, banyak bertelur di atas jerami. Selamat sore buat teman pemilih. Besok kita ukir kisah lagi. Saya Kiki Oktarina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.